Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi dari channel ini ya. Terima kasih juga pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini. Kita akan kembali berbagi informasi Bapak Ibu rekan-rekan. Kali ini kembali terkait bagaimana cara menyelesaikan BIMTEK daring, EDM dan IRKAM ya. Masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan bagaimana caranya untuk mengisi refleksi dan bagaimana caranya untuk mengisi ruang diskusi ya. Ini banyak sekali yang bertanya, kita akan bagikan sampai nanti bagaimana untuk tes akhirnya ya. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini ya. Terima kasih. Langsung saja kita sudah masuk di portalnya BIMTEK kali ini, yaitu alamatnya e-learning.bimtek.edmrkam.kemenak.com. Silakan masukkan username dan password Bapak Ibu ya yang sudah dibuat waktu registrasi. Jangan lupa klik captcha-nya, kemudian login Bapak Ibu. Login sukses, kita akan masuk di dalamnya. Tampilannya seperti ini. Ada daftar BIMTEK yang sedang dilaksanakan di sini. Satu buah BIMTEK penerapan EDM dan IRKAM. Diklik saja Bapak Ibu, ini menunya ya. Silakan diklik. Maka kita akan dibawa ke halaman BIMTEK. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan langsung saja masuk di sebelah kiri ya. Ini ada beranda, ini posisinya sekarang ada di beranda. Bapak Ibu bisa langsung menu kelas BIMTEK ya. Klik menu kelas BIMTEK Bapak Ibu. Maka di sini akan muncul daftar BIMTEK ya yang Bapak Ibu sedang ikuti, batch berapa, kemudian statusnya sebagai apa dan kabupaten kotanya ya. Di sini akan muncul, kemudian waktunya juga. Nah, Bapak Ibu untuk masuk ada beberapa cara, bisa langsung saja klik kelasnya, atau bisa di sebelah kanan ada tanah ke bawah ya, silahkan diklik. Diklik saja, di sini ada 3 pilihan, LMS, EDM, dan IRKAM. Karena Bapak Ibu untuk BIMTEK kali ini ada BIMTEK daring melalui LMS. Kemudian nanti untuk luringnya kita mengerjakan EDM, berarti menu yang bawahnya Bapak Ibu yang kedua, dan juga mengerjakan RKAM, berarti menu yang ketiga. Selama 11 hari ke depan Bapak Ibu mengerjakan di LMS. Kemudian ketika luring nanti tatap muka ya Bapak Ibu mengerjakan EDM dan IRKAM. Ini cara untuk masuk Bapak Ibu ya. Jadi bisa klik saja kelasnya ya di sini, atau di kelas BIMTEK ini bisa diklik. Nah, seperti ini juga bisa. Di sini juga muncul ya, ada daring, ada luring Bapak Ibu. Atau tadi Bapak Ibu bisa, misalkan mau ke kelas luring, langsung saja diklik LMS ya. LMS-nya diklik Bapak Ibu ya. Nah, maka kita akan dibawa kepada kelas BIMTEK-nya daringnya ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Ada banyak menu di sini. Jadi untuk mengerjakan Bapak Ibu bisa fokus di menu ini ya. Di sebelah kiri ada, sebelah kanan juga ada Bapak Ibu menunya yang intinya sama. Kemudian di tengah-tengah juga ada. Tapi silahkan bisa memilih. Kita misalkan fokus ke memakai menu yang tengah ini ya. Ini di sini ada pendahuluan, tatap muka daring 1, belajar mandiri 1, tatap muka daring 2, belajar mandiri 2, kemudian tes akhir, dan tatap muka daring 3. Di atas juga ada menu dashboard, ada menu Moeko, kemudian kelas Bapak Ibu, pendahuluan. Nah, ini untuk atas tidak. Jadi untuk materi di bawah ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Untuk materi di bawah. Yang atas ini fungsinya salah satunya ini ada menu dashboard Bapak Ibu. Dashboard kita bisa untuk ngecek progres pelatihan kita Bapak Ibu ya. Prosentase secara keseluruhan Bapak Ibu bisa cek di dashboard. Misalkan klik dashboard.
maka di sini silakan scroll, akan muncul persentase BIMTEK kita sudah dapat berapa persen. Nah, ini misalkan saja di sini 23% ya. Nanti selama 11 hari Bapak Ibu harus mencapai 100% Bapak Ibu ya, setelah mengerjakan tes kemudian tatap muka yang terakhir, tatap muka daring yang ketiga, maka otomatis di sini jika semua sudah diikuti akan mendapatkan persentase 100%. Ini contoh saja baru 23% ya Bapak Ibu ya. Ini di menu dashboard gunanya untuk salah satunya itu untuk ngecek progres persentase BIMTEK yang sudah kita ikuti secara keseluruhan. Oke, kita langsung ke menu utama Bapak Ibu. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya terkait awal ya, petunjuk ya, terutama untuk petunjuk Bapak Ibu, petunjuk penggunaan aplikasi bisa dibaca-baca Bapak Ibu. Di sini ada nanti dapat tujuan, sasaran, materi, kemudian penilaiannya bagaimana. Ini di pendahuluan bisa dibaca-baca. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah tatap muka daring 1. Ini adalah pertemuan secara langsung melalui Google Meet atau Zoom Bapak Ibu ya. Jadi silakan bisa diklik menunya jika Bapak Ibu belum mengikuti. Ketika nanti ada jadwal untuk tatap muka daring 1 melalui Zoom, Bapak Ibu memakai menu yang ini ya. Silakan diklik tatap muka daring 1, kemudian di sini ada menu lagi, silakan diklik. Nah, di sini akan ada link Zoom, atau mungkin Bapak Ibu jika memakai Google Meet bisa langsung klik di sini enter the room. Bapak Ibu akan dibawa kepada link Google Meet ya ini. Jika memang waktunya sedang BIMTEK maka Bapak Ibu akan dibawa ya ke sana. Di sini juga kemungkinan juga ada link yang diberikan oleh TK ya. Ini untuk tatap muka daring 1 Bapak Ibu. Jadi silakan nanti ketika sudah jadwal atau sudah silakan memakai menu ini ya. Di sana ada link yang harus diikuti baik itu Zoom maupun Google Meet tergantung yang disediakan oleh kabupaten atau LSP ya. Setelah selesai Google Meet, setelah selesai Zoom tatap muka daring 1, maka selanjutnya Bapak Ibu melakukan belajar mandiri ya. Dan menunya di sini adalah menu belajar mandiri 1 Bapak Ibu ya. Jadi selama BIMTEK 11 hari Bapak Ibu akan belajar mandiri. Di sini terbagi ke dalam 3 session ya. Belajar mandiri 1, kemudian ada belajar mandiri 2. Jadi saya ulangi untuk mekanisme BIMTEK, Bapak Ibu akan diawali dengan tatap muka daring 1 ya. Tadi tatap muka 1 melalui Zoom. Kemudian selama 5-6 hari ke depan Bapak Ibu belajar mandiri 1. Setelah belajar mandiri 1 selama 5-6 hari Bapak Ibu melakukan tatap muka daring lagi yang kedua. Jadi melalui Zoom kembali. Setelah tatap muka daring kedua Bapak Ibu belajar mandiri lagi selama 4-5 hari ya. Setelah itu selesai Bapak Ibu bisa langsung tes akhir. Nah, tes akhir tersebut nanti harus lulus ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa mengikuti tatap muka daring 3 Bapak Ibu ya. Tatap muka yang terakhir sekaligus penutupan. Jadi nanti otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat jika lulus ya. Dan akan bisa mengikuti BIMTEK Luring. Lalu bagaimana untuk tata cara mengerjakan belajar mandirinya ya. Jadi tadi saya ulangi, ketika sudah selesai Zoom untuk tatap muka daring 1, Bapak Ibu silakan klik ke fokus di menu belajar mandiri. Yang di sini ada terbagi 2, kita masuk ke belajar mandiri 1 terlebih dahulu. Di sini ada beberapa menu ya untuk belajar daring 1, ada beberapa topik bahasan. Topik bahasan kalau 1 itu tadi pendahuluan, kemudian sambutan jelas Bapak Ibu, sambutan ketua PMU, kemudian materi yang ketiga kilas proyek ya, kilas balik proyek. Materi yang keempat adalah petunjuk teknis, toleransi kelima, evaluasi diri madrasah keenam, sistem perencanaan dan penganggaran ketujuh, dan panduan aspek sosial dan lingkungan madrasah yang kedelapan. Yang materi baru Bapak Ibu. Oke, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 materi di belajar mandiri 1. Ini yang harus Bapak Ibu ikuti selama sekitar 5 hari ya, belajar mandiri sebelum nanti ikut untuk tatap muka dari yang kedua. Oke, kita akan mulai.
Bapak Ibu juga bisa melalui kanan atau kiri ya Bapak Ibu. Di sini ada menunya. Kalau saya tadi fokus di tengah Bapak Ibu ya. Di kanan juga ada guide-nya Bapak Ibu, sebenarnya di sebelah pinggir ya. Kita melalui tengah. Nah ini di sini ada kilas balik proyek. Bapak Ibu di sini ada status ya, dan view itu maksudnya sudah dipelajari Bapak Ibu, sudah diikuti. Jadi statusnya atau warnanya hijau ini, dan kemudian view itu artinya sudah diikuti. Untuk mengikutinya tinggal Bapak Ibu klik ya di sini, klik saja. Maka kita akan dibawa di sini ada sebuah video. Silakan diikuti saja videonya dengan cara diklik ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, sudah muncul videonya ya sampai dengan selesai. Itu langkahnya Bapak Ibu ya. Kita kembali. Ini materi ke kilas balik proyek tadi ya. Kemudian ini dua ini sudah diikuti, maka statusnya di sini dan. Jika belum silahkan diikuti Bapak Ibu, caranya seperti tadi ya. Kita masuk materi keempat. Nah, ini sudah mulai agak banyak Bapak Ibu ya. 4, 5, 6 dan seterusnya. 4 itu terbagi ke dalam 4A, 4B, 4C dan 4D Bapak Ibu. Ya, saya ulangi, materi keempat petunjuk teknis ini terdiri dari 4A ini materi belajar, 4B ini mengunduh. Jadi 4A ini fokus video biasanya Bapak Ibu, kita melihat video. Kemudian untuk 4B ini biasanya fokus untuk mengunduh materi berbentuk file Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan memahami melalui video, Bapak Ibu bisa unduh filenya untuk dipelajari, dibaca sendiri ya Bapak Ibu offline ya. Jadi 4A, 4B, 4C. 4C itu apa? 4C adalah ruang diskusi. Ruang diskusi kita bisa menuangkan ide kita, pendapat kita atau pertanyaan atau komentar di ruang diskusi tersebut. Nanti yang bisa dilihat oleh peserta yang lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada menu refleksi. Menu refleksi itu untuk menggambarkan bagaimana perasaan kita, refleksi ya, perasaan kita ketika mengikuti materi tersebut ya. Tidak sangat mudah Bapak Ibu ya. Ini materi yang keempat. Materi kelima juga demikian. Sebelum kita masuk ke caranya ya. 5 juga nanti terdiri dari 5A, 5B, 5C dan 5D. Di sini statusnya sudah dipelajari semua Bapak Ibu ya. Ini waktunya sudah done. Kita akan cari akun yang belum selesai ya Bapak Ibu, contoh ya. Ini sudah done, sudah diikuti. Ini menu yang ke-6 EDM. Kita lihat. Nah, ini belum diikuti Bapak Ibu. Ini yang 6A sudah, 6B belum Bapak Ibu ya. Jadi 6A itu kita menonton video, 6B itu kita mengunduh file, materi dalam bentuk file ya. Kemudian 6A ini masih 6A Bapak Ibu ya. 6A nya di sini banyak Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini 6A ini semuanya masih 6A ya. 6A itu berarti di sini masih video. Contoh Bapak Ibu di sini 6A ya. 6A kita lihat ini sudah, 6A1 sudah. 6A2 ini yang belum, masih to do. Kalau ini dan ini sudah. Kita lihat pedoman evaluasi diri madrasah. Bentuknya apa? Video ini ya. Ini sudah dilihat tapi belum selesai Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai bisa klik lanjut Bapak Ibu ya. Ditonton lagi. Kalau sudah selesai bisa klik lanjut kembali. Sudah selesai lagi satu video, ini banyak video Bapak Ibu ya. Setelah begitu selesai nonton, klik lanjut kembali. Ini video lagi, bisa diklik ya Bapak Ibu. Jika belum ditonton, diklik, ditonton. Jika sudah, klik lanjut kembali. Ini prosentase berjalan Bapak Ibu ya. Ini satu item materi ya. Di sini Bapak Ibu, jika sudah habis videonya, maka di sini ada perintah untuk kembali atau selesaikan. Kita pilih selesai. Nah, maka di sini congratulations selesai 100%. Tapi diingat tadi saya skip ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menonton videonya ya. Ini ada banyak video tadi. Saya lanjut saja. Oke, ini sudah 100% ya. Maka statusnya sudah done Bapak Ibu ya di sini ya. Contoh tadi. Nah, ini sudah done. Kalau tadi baru yang atas, ini sudah 2.
tinggal yang ke bawah dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini isinya masih video Bapak Ibu, yang kodenya A itu A1 A2 A3 ini masih berbentuk video. Nah 6B sudah, kalau sudah B itu perangkat belajar Bapak Ibu. Di sini bentuknya file ya, bentuknya file Bapak Ibu, silakan unduh file atau video Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu diarahkan untuk mengunduh ya. Ini statusnya sudah done Bapak Ibu ya. Nah ini ada banyak sekali materi, Ibu bisa mengunduhnya ya. Yang poin B, perangkat ajar, mengunduh baik dalam bentuk file maupun video. Ini sudah done Bapak Ibu ya. Ini yang atas belum, yang bawah malah sudah. Boleh loncat ya Bapak Ibu. Untuk BIMTEK kali ini boleh loncat. Saya ulangi kembali, ini statusnya sudah. Yang ini masih to do. To do ini belum dilihat Bapak Ibu ya. Ini tadi kita coba yang poin B sudah. Selanjutnya poin C, ini yang sering menjadi pertanyaan adalah kita ruang kolaborasi atau ruang diskusi. Di sini kita disuruh menuangkan ide kita, pendapat kita terkait materi yang sedang dipelajari ya Bapak Ibu. Sebagai referensi topik yang akan didiskusikan di ruang ini bla 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 ini ya, kita diskusikan ini materinya. Bapak Ibu disuruh memberikan gagasan ya. Nah, caranya sangat mudah, bisa ini kalau bisa unggah file silakan file diunggah, dibuat file Bapak Ibu. Kalau tidak silakan langsung add new topic ya Bapak Ibu. Add new topic. Bapak Ibu di sini bisa buat atau tulis saja apa yang Bapak Ibu pikirkan di sini ya. Dibuat judul Bapak Ibu terserah ya. Dibuat judul sesuai dengan topik tadi Bapak Ibu ya. Topiknya adalah apa ini? Evaluasi diri madrasah ya. Ya buat Bapak Ibu tulis saja terkait evaluasi diri madrasah, apa yang Bapak Ibu simpulkan, apa yang Bapak Ibu pikirkan, tulis di sini Bapak Ibu. Setelah itu post to forum ya. Setelah Bapak Ibu tulis post to forum, Bapak Ibu juga bisa tulis di tempat lain dulu, kemudian copy paste ke sini juga bisa Bapak Ibu ya. Setelah itu post to forum. Maka sudah cukup kewajiban kita Bapak Ibu ya di ruang diskusi ini. Jadi Bapak Ibu cukup memberi komentar seperti di media sosial ya Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu juga bisa mengomentari ya. Bisa mengomentari postingan teman yang lain ya. Misalkan di sini ada banyak komentar, Bapak Ibu bisa diskusi ya. Di sini klik diskusi di topik, Bapak Ibu berkomentar ya. Memberikan komentar. Dari reply di sini, Bapak Ibu bisa reply Bapak Ibu ya. Reply. Nah, misalkan sangat bagus gitu. Setuju. Atau memberikan pendapat lain, ketik yang panjang nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Post to forum. Itu Bapak Ibu ya. Ini memberi komentar dari pendapat orang lain ya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi bisa memberikan pikiran sendiri, bisa juga Bapak Ibu memberi komentar tambahan untuk postingan teman yang lain ya. Jadi terkait ruang diskusi itu adalah ruang kita untuk menuangkan ide kita terhadap topik yang sedang dipelajari. Jadi harapannya semuanya bisa menuangkan idenya. Nah ini ruang kolaborasi memang tidak ada tandanya ya Bapak Ibu, tidak ada tanda sudah atau belum. Oke, jika ruang refleksi maka di sini harus dikerjakan dan nanti ada tandanya mempengaruhi prosentase ya Bapak Ibu. Refleksi itu sangat mudah. Bapak Ibu disuruh merefleksikan perasaan atau gambaran apa yang Bapak Ibu rasakan di BIMTEK materi tersebut ya. Caranya klik refleksi, kemudian answer the question. Answer the question di sini ada banyak pertanyaan ya. Yang sangat mudah. Apakah Anda mengerti materi yang baru saja Anda pelajari? Apakah materi yang baru saja Anda pelajari disampaikan secara jelas oleh narasumber? Silakan klik saja. Caranya ya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Tinggal pilih saja materinya. Kemudian di sini juga memberikan kesimpulan.
dengan ungkapan kalimat Bapak Ibu ya. Sampaikan kesimpulan dari materi yang baru saja Anda pelajari. Kemudian yang kedua, hal apa saja yang ingin Anda pelajari lebih lanjut terkait materi yang baru saja Anda pelajari. Yang ketiga, ceritakan kendala Anda dalam mengikuti proses pembelajaran pada materi ini. Kemudian setelah selesai menuangkan, ada 3 hal yang harus diisi, ada 3 poin di sini selain checklist. Selain checklist ada 3 item yang harus diisi. Kemudian submit questionnaire ya, silakan disubmit ya. Maka sudah selesai. Otomatis nanti statusnya akan menjadi hijau ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ruang diskusi, kemudian refleksi. Ini refleksinya tadi belum jadi kita isi ya, jadi masih belum hijau Bapak Ibu ya, ini contoh saja. Dan begitu seterusnya di materi ke-7 juga demikian, ada 7A, 7B dan 7C, kemudian 7D. 7A itu video, 7B itu unduh perangkat, 7C itu ruang diskusi, 7D itu refleksi. Pastikan semuanya menjadi hijau, ini masih belum ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya sampai pada materi yang ke-8, sampai pada materi yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Pastikan A, B, C, D ya. A itu video, B itu unduh perangkat, C itu ruang diskusi, dan D refleksi sudah dilakukan ya, materi demi materi. Nah, jika sudah selesai nanti otomatis prosentase bisa dicek ya, di dashboard akan bertambah Bapak Ibu ya. Persentasenya nanti akan bertambah. Ini Bapak Ibu di bawah ya, sebelah bawah ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa, jika sudah waktunya nanti bisa mengikuti tatap muka daring 2 di menu tatap muka daring 2 ya. Di menu tatap muka daring 2 klik di sini ringkasan materi pelajarannya, ikuti link yang diberikan. Setelah tatap muka daring 2 selesai, Bapak Ibu rekan-rekan bisa kembali ke belajar mandiri 2 ya, belajar sendiri di materi belajar mandiri 2. Di sini materinya sudah masuk di IRKAM Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama ada D, pedoman penggunaan aplikasi IRKAM. Ini bentuk file, bisa diunduh ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada IRKAM tingkat pusat, provinsi, tingkat kabupaten. Bapak Ibu pilih yang tingkat madrasah Bapak Ibu ya. Di sini juga ada materi A, B, C nanti Bapak Ibu ya, 9 ini ya. Bisa diikuti semua, pastikan menjadi hijau. Nanti ketika semua sudah hijau, prosentase bertambah. Dan Bapak Ibu ketika belajar mandiri 2, belajar mandiri 1 selesai, Bapak Ibu bisa mengikuti tes akhir di sini Bapak Ibu ya. Tes akhir di menu tes akhir, bisa diklik menu tes akhirnya. Tapi sekali lagi pastikan Bapak Ibu sudah menguasai belajar mandiri 1, materi di belajar mandiri 1 dan belajar mandiri 2, agar ketika tes akhir Bapak Ibu bisa lulus atau lolos passing grade. Untuk tes akhir Bapak Ibu silakan pilih yang untuk tim ya. Di sini ada untuk TIN, untuk TIK, Bapak Ibu pilih yang untuk TIM. Di menu tes akhir ini otomatis akan muncul apakah Bapak Ibu sudah bisa mengikuti atau belum. Kalau di sini artinya ini belum ya Bapak Ibu, ada tanggal, bisa diisi mulai tanggal. Nah, ini belum, berarti kalau sudah waktunya nanti Bapak Ibu silahkan diisi. Ada kriteria lulus atau nilai lolos passing grade itu bisa diatur berbeda di tiap kabupaten ya Bapak Ibu, itu tergantung kabupatennya masing-masing mau berapa nilai yang diterapkan untuk IM agar lolos ya. Silahkan diikuti saja. Intinya Bapak Ibu harus lolos jika ingin mendapatkan sertifikat dan mengikuti BIMTEK luringnya atau tatap mukanya. Bapak Ibu harus lolos tes akhir ini ya, lolos passing grade-nya minimal. Misalkan passing grade 70 ya Bapak Ibu harus mendapatkan minimal nilai 70. Nah, supaya mendapatkan nilai tersebut, supaya lolos, Bapak Ibu silahkan pelajari materinya dari awal sampai akhir tadi ya, betul-betul dipelajari. Tapi tidak usah khawatir karena di pengaturan tes itu biasanya bisa diatur
Bapak Ibu bisa mengulangi ya, mengulangi tesnya agar supaya passing grade itu tercapai. Satu kali tidak lolos bisa diulangi kembali berkali-kali sampai lolos Bapak Ibu. Nah, sepertinya bisa diatur demikian. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah jika Bapak Ibu mau berusaha pasti lolos passing grade-nya ya. Kemudian setelah lolos passing grade, Bapak Ibu sesuai jadwal yang ditentukan, tentu saja ada tatap muka daring 1, tatap muka daring 2, dan selanjutnya setelah tes akhir, Bapak Ibu bisa mengikuti tatap muka daring 3 ya. Ini rencana tindak lanjut sekaligus nanti dengan penutupan ya Bapak Ibu ya. Artinya ketika rencana tindak lanjut sudah dilakukan dan penutupan sudah dilakukan, BIMTEK mode daring ini sudah selesai dan Bapak Ibu siap mengikuti bimbingan teknis luringnya ya, tatap mukanya yang sudah dijadwalkan Bapak Ibu ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti tatap muka daring 3 atau penutupan, otomatis akan muncul di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik kelas ya Bapak Ibu, di sini akan muncul prosentasenya ya Bapak Ibu. Ini prosentasenya masih 0. Nanti ketika selesai semuanya sampai rencana tindak lanjut atau tatap muka daring 3, seharusnya otomatis di sini akan muncul 100% Bapak Ibu BIMTEK daringnya ya. Ini masih 0. Dan ketika di sini 100%, maka sertifikat di sini bisa diunduh Bapak Ibu. Sertifikat daring itu bisa diunduh. Jika Bapak Ibu sudah mengunduh sertifikat, otomatis nanti di aman Bapak Ibu ya. Di aman itu akan muncul rencana bimbingan teknisnya Bapak Ibu. Jadi di aman itu otomatis akan terhubung ke aman bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan BIMTEK daring dan akan dilakukan BIMTEK luring. Nah, di sana otomatis sampai surat tugasnya akan muncul di aman otomatis Bapak Ibu ya. Di rencana BIMTEK-nya otomatis akan muncul di aman. Saya tunjukkan misalkan kita ke aman ya Bapak Ibu. Saat ini sedang tidak bisa dibuka ya. Maaf. Jadi nanti Bapak Ibu otomatis ketika download sertifikat sudah selesai, Bapak Ibu di aman itu akan muncul rencana BIMTEK-nya. Di menu BIMTEK kemudian rencana bisa dicek Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengikuti bimbingan teknis luring. Nah, untuk luring nanti Bapak Ibu otomatis menggunakan menu di bawahnya ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada menu EDM untuk mengerjakan EDM dan menu RKAM untuk mengerjakan RKAM, karena untuk BIMTEK luring atau tatap muka itu langsung praktek menggunakan aplikasi EDM dan IRKAM Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah selesai praktek membuat mengisi EDM dan mengisi rencana kerja anggarannya, di sini otomatis 100%, dan ketika 100% Bapak Ibu itu berhak untuk dilakukan pendampingan. Nah, setelah pendampingan selesai, Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat luringnya di sini Bapak Ibu. Jadi alurnya demikian Bapak Ibu. Nah, nanti ketika sampai pendampingan itu sudah selesai, otomatis nanti di aman akan muncul Bapak Ibu ya. Aman itu akan muncul laporannya Bapak Ibu sudah selesai sampai nanti proses pembayarannya ya. Pembayarannya akan muncul, apakah sudah ditransfer atau belum itu bisa dicek di aman, di akun aman masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Jadi demikian untuk alur bimbingan teknis EDM dan IRKAM bagi tim inti madrasah di tahun 2023 ini ya. Selamat mengikuti bimbingan teknis untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang menjadi tim inti madrasah dan madrasahnya menjadi sasaran tahun ini. Semoga semua bisa mengikuti dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan intinya lolos semuanya. Amin. Demikian Bapak Ibu tutorial kali ini, video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu, tekan bola loncengnya agar ketika saya upload video informasi Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan informasi dari channel ini ya. Insya Allah kami akan bagikan informasi terupdate terkait madrasah Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe dan selalu setia mengikuti informasi dari channel ini.
Kita kembali di video informasi berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.